Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini, kita masih bisa belajar kembali materi pendidikan agama Islam. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 2 terkait dengan larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Oleh karenanya, silahkan kalian buka buku paketnya, buka di bab 2 terkait dengan larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja. Silakan diperhatikan. Nah, di sini saya sudah membuat peta konsepnya, bahwasanya nanti yang pertama kalian lakukan adalah membaca, karena rugi saya menjelaskan panjang lebar jika kalian tidak membaca terlebih dahulu juga percuma. Makanya silakan sambil kalian membaca bukunya itu penting sekali, karena kalau misalnya kalian tidak membaca, nanti banyak materi yang kurang kalian pahami. Jadi membaca itu untuk menambah pengetahuan dasar kalian. Video ini saya pergunakan untuk memperkuat materi kalian. Nah, kemudian nanti silahkan menghafal Al-Maidah 91 dan Al-Maidah 32. Ini adalah dua dalil terkait dengan larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Menghafalnya akan lebih baik jika hafal, tapi apabila tidak hafal, silakan difahami. Quran Surat Al-Maidah 91 itu terkait dengan apa, Al-Maidah 32 terkait dengan apa. Kemudian setelah kalian memahami makna dan menghafal Al-Maidah 91 dan 32, kalian harusnya sudah memiliki sikap untuk menghindari minuman keras, menghindari perjudian, serta menghindari pertengkaran. Setelah itu nanti kalian akan dilanjutkan untuk memahami hadis Rasulullah terkait dengan larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian mencontoh perilaku Rasulullah itu tadi. Oke, lanjut saja. Nah, di sini kalian sudah saya sajikan Quran Surat Al-Maidah 91 dan Al-Maidah 32. Apabila kalian buka buku paket, itu juga sudah ada. Al-Maidah 91 dan Al-Maidah 32 sudah ada. Untuk Quran Surat Al-Maidah ayat 91, itu seperti ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu sekalian. Kalau di buku paket ini tulisannya sekalian. Lantaran sama saja. Oke, jadi Al-Maidah 91 itu adalah dalil larangan berjudi, minum khamar, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Ini ramalan, bisa ramalan. Jadi ini salah satu ramalan zaman dahulu, mengundi nasib dengan anak panah.
Nah, itu adalah larangan-larangan itu tadi, larangan dari minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Ini larangannya. Kemudian di Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, artinya saja ya, nanti kalau misalnya langsung ayatnya nanti kepanjangan, makanya langsung saja ke artinya. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Oke, jadi Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini adalah perintah atau perintah untuk menghindari pertengkaran atau larangan untuk bertengkar. Makanya kalau misalnya di Al-Maidah 91 itu larangan berjudi dan minum-minuman keras. Kalau yang ayat 32, Al-Maidah 32 itu adalah larangan bertengkar. Difahami ya, Al-Maidah 99:1 adalah larangan minum-minuman keras dan berjudi, sedangkan Al-Maidah 32 itu adalah larangan bertengkar. Membunuh orang lain kan bisa dikatakan bertengkar. Seperti itu. Oke, next. Lanjut saja. Nah, ini adalah ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Yang pertama adalah larangan minuman keras. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haramun. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Itu hadis riwayat Muslim. Untuk larangan berjudi. An Ibnu Musal Ash'ari radhiyallahu anhu qala ana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala mal'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu. Artinya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Di sini bermain dadu bukan berarti main monopoli atau main ular tangga ya, tapi lebih tepatnya bermain dadu ini adalah berjudi. Karena dulu zaman dahulu itu permainan dadu itu ya untuk berjudi. Seperti itu. Kalau misalnya kalian di tempat kalian ada, mungkin permainan dadu itu juga masih ada. Judi dadu itu masih ada. Makanya di sini ditulis bermain dadu. Bermain dadu itu bukan berarti bermain ular tangga, bukan berarti main monopoli, tapi permainan-permainan yang terkait dengan perjudian, istilahnya seperti itu. Next. Larangan bertengkar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasut, iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, jadi di hadis yang ketiga ini adalah larangan bertengkar. Jadi bukan cuma bertengkar saja, membenci juga nggak boleh, saling iri tidak boleh. Iri itu yang diperbolehkan hanya iri keimanan. Jadi seorang yang punya iman tinggi, kalian harus iri bahwa saya harus punya iman yang tinggi juga. Sama yang kedua, yang punya ilmu yang tinggi.
Jadi kalau misalnya kamu iri dengan orang yang punya ilmu tinggi, boleh. Yang punya iman tinggi, boleh itu. Yang tidak boleh, orang punya harta lebih banyak, itu nggak boleh iri. Saling memalingkan muka, nah ini memalingkan muka ini saling membenci, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim lebih 3 hari. Jadi nggak boleh marahan dan diem-dieman itu melebihi 3 hari. Kalian harus bertegur sapa selama, kalau sudah 3 hari, lebih baik sebelum 3 hari atau bahkan pada saat itu juga kalian langsung ada yang mau memulai bertegur sapa dan meminta maaf. Karena kalau misalnya sampai 3 hari kalian tidak mau bertegur sapa, maka nggak halal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya melebihi 3 hari. Itu maksudnya gimana? Tidak halal. Maksudnya selama 3 hari lebih nanti, hari pertama nggak mau bertegur sapa dan nggak mau saling maafkan. Hari kedua demikian. Hari ketiga juga. Nah, hari keempat dan seterusnya itu dicatat oleh Allah, kalian berbuat dosa, dosa, dan dosa. Seperti itu. Nah, ini dampak buruknya ya. Dampak buruk dari mengkonsumsi minuman keras atau khamr. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Minuman keras maupun narkoba, apabila dikonsumsi secara terus-menerus, berakibat pada penurunan kesehatan, baik fisik maupun mental. Berikut diantaranya adalah malas makan, sehingga fisik lemah dan kekurangan gizi, hidup jorok, terkena penyakit paru-paru, sering sakit kepala, gangguan otot jantung, gangguan gerak, lamban kerja, ceroboh, hilang percayaan diri, apatis, gangguan mental, antisosial, cenderung menyakiti diri, bahkan bunuh diri. Jadi kalau misalnya orang kena minuman keras, itu beberapa dampaknya baik secara fisik maupun mental, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Memang minuman keras ada manfaatnya, ada manfaatnya, tapi bukan untuk diminum. Silakan kalian searching saja di Google manfaat dari beberapa minuman keras, bir salah satunya atau apa gitu. Saya pernah membaca artikel bahwasanya bisa dipergunakan untuk membersihkan toilet. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian di iklim kutub gitu ya, di iklim dingin gitu ya, yang hawanya dingin di Eropa sana, yang dekat dengan kutub, maka minuman keras ini mereka pergunakan untuk menghangatkan tubuh dari dalam. Karena suhu di luar yang dingin, dengan minuman keras, tubuhnya menjadi hangat. Di Indonesia nggak perlu, karena suhu di Indonesia aman-aman saja, tidak terlalu panas dan juga nggak dingin, gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu minum minuman keras di Indonesia, itu malah rugi. Dampak buruknya banyak. Seperti itu. Makanya jangan pernah ikut-ikutan minum minuman keras, apalagi di dalam Islam sudah dilarang untuk minum minuman keras. Judi. Nah, judi ini adalah permainan yang bersifat untung-untungan ya. Jadi, kalau misalnya kalian main judi, itu ya untung-untungan, pinter-pinteran aja lah. Pinter-pinteran dari mengambil keuntungan dari orang lain. Perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. Adanya materi yang dipertaruhkan. Jadi ada yang kalian pertaruhkan. Uang, barang, terserah. Adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Jadi, yang kalah itu ciri-cirinya seperti apa, yang menang itu seperti apa, sudah jelas. Pihak yang menang mengambil harta sebagian seluruhnya atau kelipatannya dari materi yang menjadi taruhan. Sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Sehingga dalam judi, ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Ya, jelas. Contoh simpelnya itu kalau misalnya kalian taruhan bola gitu ya. Siapa yang jago Liverpool, siapa yang jago Barcelona, misal seperti itu. Misal Barcelona dan Liverpool ini sedang bertanding sepak bola, kalian fansnya Liverpool, dan satunya lagi fansnya Barcelona, buat taruhan. Kalau misalnya
Liverpool menang atau Barcelona menang salah satunya, maka nanti ditraktir makan bakso. Misal seperti itu. Nah, itu sudah judi sifatnya. Karena ada yang dirugikan. Padahal kan kita belum tahu Barcelona atau Liverpool yang akan menang. Dan tidak jelas. Makanya ini sifatnya untung-untungan dan juga ada pihak yang dirugikan. Itulah haramnya judi. Pertengkaran. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini, menimbulkan banyak dampak negatif. Misalnya, pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian. Pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Nah ini, marak sekali di Indonesia itu pertengkaran yang sampai merenggut korban jiwa, atau paling tidak korban terluka, yaitu dengan tawuran, seperti itu. Saya melihat di beberapa video yang disebar di YouTube gitu ya, tawuran remaja, itu mereka sudah tidak manusiawi lagi. Bertengkar antara satu dengan lain, ada yang membawa senjata tajam, niatnya bukan sekedar hanya untuk melukai, tapi membunuh. Ini yang berbahaya. Dan satu hal lagi yang marak di Jogja, alhamdulillah saat ini sudah mulai turun, mudah-mudahan hilang untuk selamanya, yaitu adalah klitih. Klitih itu adalah penyebab pertengkaran sebetulnya. Ada satu orang kena klitih dalam satu kelompok misal, maka yang dalam satu kelompok yang terluka itu akan membalas seperti itu. Timbullah aksi balas-balasan seperti itu dengan klitih. Dan yang paling mengesalkan lagi adalah korbannya kadang itu adalah orang-orang yang tidak bersalah. Hanya karena sekedar mencari kesenangan. Ini adalah orang-orang yang sakit jiwa menurut saya. Karena bahagia di atas penderitaan orang lain. Bayangin, orang tidak punya salah apa-apa, kemudian ditebas dengan parang, ditebas dengan celurit gitu, terluka, bahkan ada yang sampai tangannya putus, dia merasa bahagia, merasa bangga. Ini orang yang sakit jiwa ini. Orang yang sehat, orang yang waras, itu apabila melihat orang terluka, orang sengsara, itu sedih. Makanya perbuatan klitih itu adalah orang-orang sakit jiwa sebetulnya, orang-orang yang nggak pantas disebut orang. Makanya saya memberi pesan pada kalian semua, jangan pernah ada yang sampai terlibat aksi klitih. Tawuran, jangan sampai. Karena itu cuma merugikan kalian sendiri. Kalian yang punya tubuh fisik bagus, kalian punya tubuh fisik sempurna, ikut tawuran, ikut klitih, kemudian terluka karena terkena sabetan parang, tangannya sampai putus, gitu kan berbahaya sekali. Makanya jangan sampai kalian terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Termasuk juga jangan sampai kalian mencoba untuk minum minuman keras. Saya mengakui, saya menyadari bahwasanya usia kalian itu adalah usia di mana suka sekali dengan coba-coba. Ada yang menawari minuman keras gitu, pengen ngerasain rasanya minuman keras seperti apa. Dulu saya waktu masih SMP pun juga penasaran rasa minuman keras itu seperti apa. Tapi karena di keluarga saya itu dekat dengan agama, makanya jangankan minuman keras, rokok pun saya ditawarin, itu saya tidak akan minta sedikit pun gitu. Pernah waktu itu saya ditawarin rokok satu bungkus, nyarap jajal entekno kabeh kan. Tapi saya tidak mengambil. Karena keluarga saya itu memang agamis sekali dan juga melarang saya untuk merokok gitu. Jadi sampai sekarang itu jangankan minuman keras, rokok pun saya nggak pernah tahu rasanya seperti apa. Nah, buat kalian yang belum pernah merasakan minuman keras dan juga merokok, saya sarankan nggak usah nyoba-nyoba. Tidak usah mencoba-coba, karena tidak ada gunanya juga, tidak ada manfaatnya juga. Kalian hanya akan menyakiti tubuh kalian sendiri, meracuni tubuh kalian sendiri.
Terutama buat yang laki-laki yang punya cita-cita menjadi seorang anggota polisi atau jadi tentara. Fisik itu dari SMP dan SMA itu masih berkembang-berkembangnya. Jangan kalian rusak dengan minuman keras ataupun rokok. Karena nanti dampak di akhirnya itu nanti bahaya sekali. Bisa jadi penyebab fatal buat kalian yang punya cita-cita menjadi polisi ataupun tentara. Bisa agak lolos kalau seperti itu. Karena rokok nanti paru-paru, terkait dengan paru-paru, kelihatan nanti akan ada ronsen paru-paru, seperti itu. Dan juga kalau misalnya minuman keras itu udah pokoknya ketahuan semua lah kalau misalnya kalian sering minuman keras itu nanti bagian dalam tubuh kalian itu akan banyak yang rusak. Oke, makanya jangan pernah kalian mencoba untuk minum minuman keras. Cara menghindari perilaku minuman keras, berjudi, dan bertengkar. Menghindari miras, lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Lebih memperkuat fondasi agama, dan lebih menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan, serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Memperbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras. Cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Tanamkan dalam diri bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Biasakan berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong atau dusta, hindari perbuatan tidak konsisten, pelin-pelan. Bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia. Jauhilah teman-teman yang berakhlak buruk. Cegah bila teman mau berjudi. Nasihatilah dengan halus dan bijak. Jauhilah tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Mohon selalu untuk dapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan istiqomah. Hiasilah diri dengan zikir pada Allah agar senantiasa dapat terjaga dari amarah yang berlebihan. Ini tadi adalah cara-cara menghindari minuman keras, judi, dan bertengkar. Oke, sudah habis ternyata. Itu saja dari saya di bab 2. Oke, memang bab 2 ini adalah bab yang sedikit, nggak banyak, dan juga mudah. Jadi bab 1, bab 2 itu tergolong mudah. Nah, oleh karenanya, materi bab 2 selesai. Untuk pertemuan kali ini, yang perlu kalian pelajari hanya video pembelajaran ini saja. Dan juga nanti silahkan untuk tugasnya. Tugasnya adalah membuat poster larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Itu saja. Silakan nanti kalian buat poster. Bebas, boleh diwarnai, boleh tidak. Buat sekreatif mungkin, dan buat sebagus mungkin posternya. Udah itu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, di pertemuan besok nanti kita akan latihan soal miras, judi, dan pertengkaran. Jadi, bab 2 pertemuan pertama ini lebih ke keterampilan. Setelah kalian paham ilmunya dari video pembelajarannya, kemudian terampil dalam membuat poster menghindari miras, judi, dan pertengkaran. Habis itu, di pertemuan berikutnya, nanti pengetahuan. Saya akan membuatkan kalian beberapa soal-soal seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian diberi kepahaman dalam pelajarinya. Sekian dulu dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.